Perkenalkan, nama saya Sanatsa Emor. Saya akan menjelaskan tentang materi Pangeran Antasari di Banjar. Terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah latar belakang, yaitu memonopoli perdagangan Belanda di Kalimantan yang sangat merugikan perdagangan pribumi. Yang kedua, beban pajak dan kewajiban Rodi terhadap rakyat yang memberatkan. Lalu ada yang ketiga, intervensi Belanda terhadap urusan internal kerajaan Banjar. Ketika Sultan Adam meninggal, Belanda mengangkat Pangeran Tamjidillah sebagai penggantinya. Sementara itu, Pangeran Hidayatullah yang seharusnya naik ke tahta sengaja hanya diberi jabatan sebagai Mangkubumi. Hal tersebut dilakukan Belanda karena Pangeran Tamjidillah sangat dipengaruhi Belanda, sehingga dengan mengangkatnya sebagai sultan, maka Belanda akan dapat menguasai Kalimantan. Selanjutnya, yang keempat, ada keinginan Belanda menguasai Kalimantan yang kaya akan hasil tambang seperti batu bara. B. Ada tokoh perlawanan di Banjar adalah Pangeran Antasari, sepupu Pangeran Hidayatullah. Pangeran Antasari memimpin serangan terhadap Belanda berkali-kali. Pasukannya berhasil menyerang pos-pos pertahanan Belanda, benteng Belanda di Tabanio, hingga menggelamkan kapal-kapal Belanda. Oleh pengikutnya, Pangeran Antasari mendapat julukan Panembahan Amiruddin Khalifatillah Mukminin. C. Pangeran Hidayatullah juga memimpin pasukan melakukan perlawanan terhadap Belanda. Namun jumlah pasukan Belanda lebih banyak dengan persenjataan yang lengkap. Pangeran Hidayatullah pun ditangkap dan diasingkan ke Bogor pada tahun 1862. Pada 24 April terjadi pertempuran Pangaron, daerah yang juga dikenal sebagai tambang batu bara Orange Nassau, yang dianggap sebagai awal dari Perang Banjarmasin. Pada tahun 1862, Pangeran Antasari wafat karena sakit yang dideritanya. Perjuangan kemudian dilanjutkan dalam bentuk perang gerilya yang terdiri atas kelompok-kelompok kecil. Sekian dari saya.